Paham ini? Oke, kita masuk materi yang kedua. Silahkan buka diagramnya. Tulisannya kegiatan hidup manusia. Ini dalam rangka bagaimana supaya kita dekat kepada Allah. Ya, dicatat ya Mbak urutannya ya. Nanti kalau workshop lagi jadi berurutan. Tadi yang pertama yaitu bahagia dunia dan akhirat. Terus urutan yang kedua itu kegiatan hidup manusia. Ini kayak saya tulisin nih nomor 2. Cari yang diagramnya kegiatan hidup manusia Pak. Ya cari. Biar nanti berurutan ke depannya. Ini karena kemarin kita sudah off lama, jadi saya juga workshopnya lupa-lupa ingat. Sudah? Kegiatan hidup manusia? Baik, saya mau nanya. Kegiatan hidup manusia tuh apa saja Bapak Ibu? Kegiatan hidup manusia itu apa saja? Hah? Kehidupan manusia apa? Bangun dan tidur. Lo bener gak? Hanya ada 2, bangun dan tidur. Tapi yang kita akan bahas, bangun atau tidur? Oke, karena orang berkegiatan itu pada saat dia bangun. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Jadi makanya di sini tulisannya kegiatan hidup manusia. Pada saat apa? Pada saat dia bangun. Tidur perlu dibahas? Gak usah ya? Ngapain bahas orang tidur? Baik, kita mulai. Karena namanya kegiatan, berarti ada suatu proses yang berjalan. Ngerti ini Bapak Ibu ini? Oke, sekarang apa yang pertama? Siapa yang menciptakan kegiatan hidup manusia? Allah. Allah tadi saya jelaskan, Allah menciptakan manusia tujuannya ingin menjadi apa? Khalifatullah. Berarti pertanyaan saya, manusia harus menguasai ilmu menyelesaikan masalah hidup gak? Wajib. Jadi Bapak Ibu itu hidup itu salah satu skill yang harus dikuasai adalah menyelesaikan permasalahan kehidupan. Padahal kenyataannya Bapak Ibu ada yang mudah selesai, ada yang sulit selesai. Tapi kalau sudah menguasai ilmunya, harusnya bisa nggak menyelesaikan permasalahan hidup? Dipelajari nggak di sekolah? Tapi penting nggak? Ini makanya dipelajari di kajian ini namanya ilmu kehidupan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan kuasai ilmu profesional. Misalnya yang ekonomi, yang arsitek, silahkan dengan keilmuannya. Tapi Bapak Ibu harus menguasai satu ilmu lagi yang namanya ilmu kehidupan. Ini yang kita bahas. Jelas ini Bapak Ibu nih? Baik. Sekarang kita buka dulu surat 11 ayat 118. Silahkan. Sesuai diagramnya aja ya Mbak ya. Kan tadi surat 230 sudah. Bagaimana menguasai ilmu tentang kegiatan hidup manusia? Silahkan. Quran 11 ayat 118. Silakan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Saya mau nanya, bisa nggak sih Allah membuat semua itu sama? Bisa. Tapi kenapa kok Allah membuat orang itu berbeda-beda? Kenapa? Kok ada yang jadi pedagang, ada yang jadi karyawan, ada yang pengusaha. Kenapa? Ya, kenapa harus dibuat variasi? Hah? Biar ketukar. Iya, ayo. Kenapa ada laki-laki, ada perempuan? Loh, supaya ada kegiatan hidup. Loh, kalau sama semua nggak ada kegiatan dong Bapak Ibu. Lah ini kan judulnya kegiatan hidup manusia. Kenapa Allah? Loh, makanya kenapa Allah membuat kegiatan? Kenapa harus Bapak Ibu itu dibuat macam-macam? Kan ada yang karyawan. Nah, biar ada kegiatan. Loh, kalau semua direktur, siapa yang mau nyapu lantai? Ngerti nggak? Jadi Allah itu membuat manusia itu beraneka ragam dengan berbagai macam-macam keinginan dan lain-lain supaya ada kegiatan hidup. Lah kan makanya dibuat macam-macam kan? Jadi boleh nggak? Kenapa sih dia enak kok saya nggak? Boleh nggak begitu? Tidak, karena memang dibuat bermacam-macam. Ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang dablek, ada yang baper. Memang harus dibuat seperti itu supaya apa? Ada kegiatan hidup. Lah emang begitu. Jadi wajar nggak orang beda-beda? Ya sudah, kalau wajar, kenapa Bapak Ibu jadi protes? Dia tuh nggak ngerti loh. Kalau dia ngerti sama semua sama Ibu nggak ada kan kegiatan.
ini. Lah memang begitu. Makanya Tidak ada kegiatan ya, Pak? loh, makanya kita terus mempelajari Al-Quran tuh begini, Bu, biar kita tuh jadi orang wajar. Ngakunya aja wajar, tapi ternyata selama ini enggak wajar. Jadi kenapa orang harus berbeda-beda, Bapak Ibu? Memang harus begitu. Jadi jangan bilang kenapa sih dia nggak usah, kenapa? Memang harus beda. Kalau semua kayak ibu, nggak akan ada kegiatan, Bu. Kur semua, ya, kesana semua. Nah itu maksud saya, kan saya nggak enak ngomong bebek, masih ini kan manusia. Ngerti Bapak ini? Jadi ada yang baper, ada yang dablek, ada yang silahkan saja, memang harus begitu. Biar ada kegiatan. Nah, jelas ini? Oke. Coba ayat berikutnya, surat An-Nahl 16:72 apa? Lagi kata Allah. Ada bagus Pak Jumnya. 16:72. Lanjut Mbak Desi. Belum. Tuh kan jadi, ayo jangan tunjuk-tunjuk, nggak selesai saya coba. Sebenarnya saya berapa Pak? 6 itu di diagramnya 16:72 tuh. Lihat aja deh. Surat 16 ayat 72. Ya. Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, Tuh. dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari Baik. Jadi semua saya simpulkan ya. Jadi ternyata dengan berbagai macam kegiatan hidup manusia saat bangun itu, memang Allah menciptakan namanya kegiatan hidup. Mengerti ini Bapak Ibu ini? Ya. Dari berbagai macam jenis suku, lalu Allah pun membuat berpasang-pasangan. Kenapa harus dibuat pasang-pasangan dan harus menurunkan keturunan? Biar kegiatannya terus berlangsung. Kalau nggak punya anak angkatan 50 mati semua, ya udah selesai dunianya kan? Begitu Bapak Ibu? Paham ya? Ngerti ini Bapak Ibu ini? Jadi yang kita bahas ini adalah memang bukti real dalam Al-Quran, bahwa memang Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk menjalani kegiatan namanya kehidupan manusia. Masalah itu salah satu kehidupan kita nggak masalah? Ayo, benar nggak? Kita diberikan masalah itu biar ada kegiatan hidup kan? Nah, jadi nggak usah alergi dengan masalah, karena masalah pasti ada. Dibutuhkan nggak? Untuk apa? Kegiatan hidup. Kalau nggak mau punya masalah, berarti dia masih mau hidup atau enggak? Nah, ya sudah, pilih. Masih mau hidup atau enggak? Kalau masih itu berarti salah satu kegiatan hidup ada apa? Sudah selesai. Jadi orang punya masalah itu wajar nggak? Berarti kalau nggak mau punya masalah wajar atau tidak wajar? Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar? Selesai sudah. Setiap orang pasti punya masalah. Lagi kayak masalah. Setuju? Nah, pertanyaan saya, setelah Allah menetapkan bahwa kegiatan hidup manusia itu dengan berbagai macam ya, yang direktur, yang OB, yang pedang, kan semua ada kegiatan hidup semua ya. Pertanyaan, setelah itu Allah lepaskan, Allah tetap urus kegiatan? Tetap, makanya Allah menerapkan hukum sunatullah. Apa? Salah satu hukum sunatullah apa? Hah? Nah, siang dan malam. Apalagi? Kenapa? Laki dan perempuan, hidup dan mati. Itu Bapak Ibu tahu. Pas itu masuk Pak. Nah, pas itu. Apalagi hukum sunatullah tadi? Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Sunatullahnya semut senang gula. Itu hukum sunatullah. Kalau orang melawan hukum sunatullah bisa nggak? Nah, awas jangan coba-coba ya. Apa hukum sunatullah salahnya? Manusia itu pasti akan punya masalah. Kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah, berarti melawan hukum sunatullah nggak? Pasti masalah dengan Allah. Jadi saya tidak mau punya masalah itu hilangkan ya. Karena manusia itu pasti sunatullahnya harus punya masalah. Sekarang lebih kuat ya Pak. Iya. Coba saya mau nanya ya, Kalau Allah janji terus-menerus mengurus makhluknya, berarti ketika punya masalah pun, itu Allah pantau nggak? Allah awasi nggak? Buat apa Allah ngawasi manusia itu punya masalah? Biar bisa bantu. Nah, supaya sesuai dengan kemampuan.
ribuan. Lah iya kan? Kenapa Allah harus pantau? Coba buka surat An-Nisa ayat 1. Bawahnya aja dibaca. Apa kata Allah? An-Nisa ayat 1, bawahnya aja Mbak. Ya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan Bawahnya aja. An-Nisa ayat 1 bawahnya. Allah selalu menjaga dan mengawasi. Nah, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Mengawasi apa? Manusia diawasi apanya? Apa? Diawasi apa? Kegiatannya. Supaya apa? Supaya tetap di jalan yang lurus, supaya tetap di jalan Allah. Jadi nanti kalau bapak-bapak melenceng, berarti Allah harus ngasih apa? Teguran atau peringatan. Itu kan dalam rangka pengawasan kan? Benar nggak? Jadi harusnya hidup tuh tenang-tenang saja atau pusing? Tenang saja. Allah mengawasi kita. Pak, rezeki saya diambil sama dia. Kalau itu memang tetap rezeki kamu, balik lagi nggak rezekinya? Kenapa mesti pusing? Yang penting tetap ikhtiar, fokus di jalan Allah. Kenapa mesti emosi-emosi? Kalau bukan rezekinya, emosi pun tetap pergi kok rezekinya. Tapi kalau kita tenang, yakin bahwa Allah Maha Adil, kalau memang itu rezeki Bapak Ibu pasti balik lagi. Gimana caranya? Nggak usah ngajarin Allah bagaimana caranya. Ngerti? Bapak Ibu jalani, bersikap benar di hadapan Allah. Kalau memang itu rezeki Bapak Ibu pasti kembali kepada Bapak Ibu. Kira-kira kalau hidup kayak gitu tuh bahagia atau tidak? Bahagia. Nah, Ibu sudah begitu atau belum begitu? Paham Bapak Ibu ini? Oke, karena Allah terus-menerus mengurus kita dan selalu mengawasi kita, ini sesuai atau tidak sesuai. Oh, saya izinkan masalah ini selesai, tidak diizinkan. Nanti itu terserah Allah kan? Jadi tenang saja, karena memang ada yang namanya proses kegiatan hidup. Tapi ujung-ujungnya tetap satu, ingin bahagia dunia dan akhirat. Jadi berarti kesimpulannya apa? Buatlah kegiatan yang dengan kegiatan itu Bapak Ibu menuju bahagia dunia dan akhirat. Mikirin orang jadi bahagia nggak? Ya udah nggak usah dipikirin. Saya tuh sebenarnya nggak mau mikirin Ustaz, tapi kan dia sama aja mikirin. Jelas? Ini Bapak Ibu? Ya? Paham? Oke. Nah, supaya sistem kegiatan hidup ini berjalan, maka Allah menetapkan hukum namanya sunatullah. Salah satunya hukum sunatullah turun ke bawah apa? Qodo dan qadar. Kemarin di workshop 2 saya ajarin ya, qodo dan qadar. Oh belum? Oke. Ya memang di workshop 3 ini saya jelaskan. Qodo dan qadar itu apa Bapak Ibu? Qodo dan qadar apa? Ketetapan Allah. Oke, qodo apa? Ketetapan yang sudah terjadi. Qadar? Adalah ketetapan yang belum terjadi. Kok dibulak-balik ini? Qodo apa qodo? Ketetapan yang sudah terjadi. Qadar? Ketetapan yang belum terjadi. Lah ini diagramnya gimana ini? Diagram coba. Qodo itu ketetapan yang belum terjadi. Qadar yang sudah terjadi. Oke, ini ya, siap ya? Saya mau bahas ini. Coba 8 ayat 53, dibuka dulu suratnya. Insya Allah Bapak Ibu kalau ngerti ini ya udah jalannya pakai sistem aja sesuai Allah. Ayo siapa 8 dibalikin? Bu Sumi udah siap? Ya, kembalikan ke Bu Sumi aja. Sini, Mbak. Ya. Dari qodo dan qadar. Perhatikan ayatnya ya. Awas, jangan salah ini. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan. Allah tidak akan mengubah suatu nikmat atau keadaan suatu kaum. Jadi yang merubah nikmat atau keadaan siapa? Allah. Ingat ya, yang merubah keadaan siapa? Allah. Makanya hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Itu pegang dulu ya. Manusia bisa nggak merubah keadaan? Tidak. Allah yang merubah keadaan nikmat suatu kaum. Berdasarkan apa? Lanjut. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Saya mau nanya, manusia itu merubah keadaan atau untuk merubah dirinya?
Berarti bukan keadaan ya? Ayo. Berarti ikhtiar itu untuk merubah sehat dari sakit menjadi sehat, atau supaya Allah menolong menjadi sehat? Allah menolong menjadi sehat itu karena ikhtiar yang kita lakukan, atau kita merubah diri kita ikhtiarnya? Menjadi lebih ikhlas, menjadi lebih sabar, barulah Allah yang merubah. Ingat ya, saya ulang ya. Jadi yang merubah keadaan siapa? Ketetapan tetap milik Allah ya. Tapi Allah merubah berdasarkan perubahan diri kita. Saya mau nanya, kita bisa nggak merubah diri kita sendiri? Bisa. Lebih mudah mana, merubah orang lain atau merubah diri kita? Lebih senang mana, merubah diri sendiri atau merubah orang lain? Jadi Allah tuh menyuruh Bapak Ibu tuh merubah diri Bapak Ibu sendiri, bukan merubah orang lain. Tapi senangnya Bapak Ibu merubah diri sendiri atau orang lain? Ngerti nggak? Ujian itu untuk merubah soal ujian atau merubah diri sendiri? Kalau Bapak Ibu jadi iman sabar sholat, ujian diselesaikan, kan begitu. Berarti penolak diri sendiri, bukan orang lain. Jadi perlu pusing nggak dengan urusan orang lain? Awas, jangan partisipasi pusing-pusingan. Oke, berarti qada dan qadar itu adalah kita merubah diri kita, maka Allah yang merubah keadaan. Oke, saya kunci ya, setuju ya? Baik, setuju semua? Oke, sekarang qada adalah ketetapan Allah sebelum terjadi. Apa ketetapan Allah sebelum terjadi? Coba apa? Ibu lihat sebelah kirinya, kodonya apa? Oke, berarti rezeki itu sudah ditetapkan nggak? Meskipun kita belum dapat? Sudah. Berarti perlu nggak khawatir dengan rezeki? Kenapa? Sudah dijamin dan ditetapkan. Coba benar nggak? 11 ayat 6, silakan Bu. Jadi hidup tuh udahlah Bu, ikuti aja aturan Allah, nggak usah kreatif sendiri gitu loh. Kalau ingin bahagia ya terserah, kalau enggak ya terserah. Surat 11 ayat 6. Ya silakan. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Tuh, tiada suatu binatang pun atau makhluk bergerak dimanapun di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Percaya nggak ini? Berarti sudah dijamin belum? Sudah. Berarti tugas kita itu mencari rezeki atau menjemput rezeki? Menjemput rezeki. Kalau menjemput itu sudah ada belum? Sudah. Kalau mencari belum tentu. Siapa yang senangnya mencari bukan menjemput? Oke, kita lihat lagi 29 ayat 60 62. Apa kata Allah? Silakan. Jadi sudah ditetapkan ya rezeki ya, tinggal kita ikhtiar saja maksimal atau tidak maksimal ya. Tenang aja Pak. Surat Al-Ankabut ayat 60. Ya. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Terus? Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Yang nggak bisa nyari pun dikasih. Contohnya apa? Tuh tanaman tuh. Bisa dia jalan-jalan cari, enggak? Benar nggak? Bayi bisa nyari nggak? Kenapa bayi tetap makan? Karena dijamin Allah. Kenapa kok dijamin Allah? Lewat mana? Lewat orang tuanya, dikasihkan sisip, dikasih sayang. Tapi kan Pak Ustadz ada yang dibuang, benar nggak? Diselamatkan nggak? Selamatkan. Tetap makan nggak? Yang tidak bisa mencari pun Allah kasih. Apalagi yang bisa nyari. Jadi boleh nggak kita khawatir dengan urusan rezeki? Tapi kan saya nggak punya pekerjaan Ustadz. Kalau nggak kerja uang dari mana? Banyak nggak orang yang ngomong gitu? Oke, kita yang itu wajar atau tidak? Nggak, secara umum dulu. Mari kita lihat 62-nya apa? Coba. Surat Al-Ankabut ayat 62. Apa? Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Terus? Dan Dia pula yang membatasi baginya. Jadi Allah melapangkan dan membatasi itu gara-gara kerja atau terserah Allah?
Kalau Bapak Ibu nggak punya pekerjaan tapi Allah lapangkan, kira-kira tetap ada rezekinya nggak? Berarti lapang atau tidak itu tergantung kerja atau tergantung Allah? Kenapa pusing nggak kerja atau enggak? Amin. Nggak usah pusing, bukan urusan usaha ibu macet atau lancar. Urusannya tuh apakah Allah mau melapangkan atau tidak. Tinggal pertanyaannya, gimana ya Pak supaya Allah mau melapangkan? Nanti saya jawab. Lah, kenapa hidup pusing-pusing? Aturan Al-Quran sudah ada sempurna, langkah demi langkahnya jelas, ayat-ayatnya jelas. Kok masih nggak percaya gitu loh Bapak Ibu? Halo? Banyak nggak percaya Pak, tapi kita butuh petunjuk untuk membuka itu. Oh, membuka? Saya mau nanya, sebelum kita lahir tuh Al-Quran udah ada belum? Nah terus kenapa nggak dipakai? Jadi saya kasih tahu ya, lapang sempitnya rezeki itu bukan karena kita nggak kerja, bukan karena kita nggak usaha, karena Allah yang menginginkan begitu. Kalau Allah lapangkan, misalnya, kalau memang jalurnya dari kerja, yang nganggur jadi kerja nggak? Jadi kerja. Makanya Bapak Ibu harus belajar ilmu kehidupan tuh begini. Paham ini Bapak Ibu? Kenapa harus belajar ilmu kehidupan? Karena Bapak Ibu hidup. Ya ngapain? Ngerti ini? Ini kita hidup, belajar ilmu kematian. Lah mati aja belum, udah hidup aja masih pusing. Nah, jadi sekarang kita belajar kehidupan ya. Jadi saya mau nanya, lapang sama sempit itu tergantung keadaan atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Tinggal bagaimana Allah melapangkan, bagaimana supaya kita tidak disempitkan, kan itu aja sebenarnya. Jelas ini Bapak Ibu? Yo, siapa yang masih pikir kalau saya nggak kerja nanti anak saya bagaimana kuliah? Nanti bagaimana? Ayo, begitu kan? Iya Pak. Itu pikiran yang dibisikin oleh siapa? Saya. Ah, itu tahu. Pak, sekarang Ya. kalau ikut asuransi gitu gimana Pak? Kenapa? Asuransi. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi pendidikan anak di kemudian. Ya silahkan. Cuman kalau khawatir salah atau benar? Kalau menuhankan asuransi salah atau benar? Itu salah satu ikhtiar, ya silakan saja. Tapi tetap yang melapangkan, yang menyempitkan adalah Allah. Kira-kira kalau yang nggak ikut asuransi, anaknya tetap sekolah nggak? Ya udah, pilih. Sekolah terus nanti bekerja di asuransi. Pas pelajaran itu loh Pak. Nggak sama dia masukin. Ingat ya, semua kejadian kehidupan itu goalnya adalah peningkatan keyakinan kita kepada Allah. Harusnya semakin lama Bapak Ibu hidup, semakin yakin atau semakin khawatir harusnya? Semakin yakin. Muka makin berseri, pikiran jadi dablek, keyakinan makin tinggi. Udah bahagia akhirnya. Kamu besok bayar cicilan gimana? Tenang, Allah pasti jamin hidup saya. Itu maksudnya. Hah? Ada ya? Enggak. Hah? Tagih itu atas orang nagih itu atas izin Allah atau enggak? Ah, ibu makhluk Allah atau bukan? Berarti sama-sama makhluk Allah enggak? Berarti Allah ngatur enggak? Tenang saja, asal tetap ibu hadapi. Saya belum ada, tapi insya Allah saya akan bayar. Dimaki-maki misalnya, setuju ini? Kan biasanya dimaki-maki ya. Saya mau nanya, dimaki-maki itu masalah atau sarana latihan sabar? Selesai. Makasih mas, sudah maki-maki saya. Oh perlu digitukan ya Pak? Jangan, dalam hati aja. Misalnya dijawab gitu nggak apa-apa. Ya kan wajar dong Pak, yang punya hutang dimaki-maki sama yang ngutang kan wajar kan? Kecuali Bapak punya hutang maki-maki yang ngutanginnya, itu kurang ajar gitu loh. Jadi kalau kita posisinya punya hutang, wajar nggak dimaki-maki? Ya sudah, terima aja, kenapa jadi sakit hati? Kalau nggak ingin dimaki-maki, jangan ngutang. Ini tuh yang lucu itu, orang ngutang ingin maki-maki yang ngutang, kan kurang ajar ini. Jadi kalau posisi kita ngutang, wajar nggak dimaki-maki? Ya biarin aja, memang harus begitu kok ceritanya. Itu berdasarkan pengalaman ya. Oh iya. Ya Pak, bagi yang belum tahu saya jadi begini tuh Pak. Saya ceritakan ya.
2008 tuh saya pengusaha, 2005 tuh saya pengusaha, 2008 saya bangkrut total, hutang saya 2 miliar Pak, harus selesai dalam 3 bulan. Saya mau dipenjara gara-gara pajak harus bayar, keluarga saya mau bubar. Coba menurut Bapak Ibu, saya bahagia atau enggak? Bahagia dari mana? Saya belum tahu ini. Itu awalnya Pak. Tadi saya awal tepat persis jadi. Iya, gara-garanya tuh itu Pak awalnya Pak. Makanya kenapa saya berani ngomong menyelesaikan masalah mudah, menyelesaikan kehidupan itu mudah, karena saya memang sudah menjalani. Jadi bukan teori Pak yang saya omongin ini, karena saya sudah mengalami. Tapi gak nikah lagi tuh. Enggak, kan tetap bertahan. Yang Pak Raden bilang, saya tiap hari Pak dimaki-maki selama setahun Pak. Yang punya hutang ya wajar dong, orang datang nagih dan macam-macam. Oh baru setahun ya Pak? Enggak, maksudnya proses setahun itu kok dimaki-maki apa? Karena saya dulu belum tahu ilmu ini kan Pak. Nah, jadi saya tuh tahu, oh kalau yang punya hutang tuh memang harus dimaki-maki. Nah, akhirnya saya bertemu ilmu kehidupan ini. Saya diajarin guru saya. Ternyata menyelesaikan masalah hidup itu mudah kalau diajarkan caranya. Akhirnya saya diajarin. Apa yang terjadi? 2,5 bulan masalah saya selesai Pak. Hutang 2 miliar selesai. Saya tidak jadi di penjara. Dan keluarga saya utuh kembali. Kenapa? Menggunakan Al-Quran. Jadi saya bukan teori nih ngomong di depan, bukan Pak. Memang apa yang saya alami. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu hidup sekarang masih pusing, memalukan Allah. Karena Allah memberikan Al-Quran yang sempurna. Tuh, jadi saya curhat. Kalau di workshop pertama saya ceritain Pak awalnya. Kenapa saya di sini, kenapa saya bercerita tentang masalah kehidupan. Karena saya mengalami waktu itu. Jelas ini Bapak Ibu nih? Jadi bagi yang punya hutang kalau dimaki-maki, wajar. Tapi setelah saya menguasai ilmunya, skill kehidupan ini, akhirnya, oh masalah itu begitu-begitu aja. Bukan menyepelekannya Pak ya. Karena kita sudah tahu ilmunya gitu loh. Polanya sudah. Nah, kalau belum tahu memang pusing Bu. Ini gimana? Langkah pertama gimana? Dulu kan begitu. Datang ke kiai, ya udah fokus sabar saja. Bingung Pak saya disuruh sabar. Saya nggak sabar. Nah, akhirnya saya bertemu guru saya, akhirnya saya diajarkan caranya. Di mana di workshop berapa? 1. Makanya Bapak yang belum ikut datang ya. Kapan itu ya? November aja kita buat November ya. Bapak Ibu datang lagi. Yang belum workshop 1 datang ya. Kita buat di November nanti. Saya akan ceritakan Pak, kenapa dari mulai masalah saya datang sampai selesai bagaimana caranya. Dan semua ada di dalam Al-Quran. Jelas Bapak dan Ibu? Oke. Jadi ternyata ketetapan Allah salah satunya apa tadi kodonya sebelum terjadi? Rezeki. Jadi rezeki itu sebelum ibu lahir sudah disiapkan. Ya. Tinggal tetap sesuai dengan ikhtiar kita. Kalau usahanya maksimal, insya Allah hasilnya maksimal. Tapi kalau malas-malas jangan harap. Jelas ini Bapak Ibu? Ulangi Pak kalimat terakhir Pak. Hah? Jangan harap. Kalau usaha maksimal, hasilnya pasti maksimal. Selesai udah. Yuk. Pertanyaannya sekarang, kita lanjut sekarang, ya. Mencukupi rezeki, terus turun ke bawah apa? Kodonya juga apa? Apa? Salah satu kebutuhan hidup apa? Kesehatan, perlindungan, kan gitu kan? Itu rezeki atau bukan juga? Rezeki. Istri soleh? Rezeki. Suami soleh? Rezeki. Anak soleh-solehan? Oke, rezeki bukan? Oke, sekarang istri cerewet? Rezeki. Suami galak? Rezeki. Sudah selesai. Punya Pak Ustadz Pak Oke rezeki. Lah, sekarang saya mau nanya Pak. Saya mau nanya. Kalau Bapak punya istri cerewet, tapi Bapak bisa menerima, masalah atau tidak? Berarti bukan masalah istri cerewetnya kan? Bukan istri cerewetnya dong? Benar nggak? Bapak punya istri cerewet, tapi Bapak bisa menerima, masalah atau enggak? Nah, berarti bukan istrinya, sikap kita menerima atau tidak? Betul nggak? Suami galak, ibu punya suami galak, tapi ibu bisa menerima, masalah atau tidak? Berarti bu. Oh tetangga. Loh, artinya itu kan masalah itu cuma cara berpikir kita saja kan Pak? Benar nggak? Karena ketika Bapak Ibu bisa mudah menerima, maka semua tidak jadi masalah. Ayo, saya mau nanya nih. Bapak Ibu punya keinginan, terus belum terwujud. Tapi kalau Bapak Ibu pada saat itu tetap bisa menerima, masalah itu tidak? Sudah selesai. Orang bermasalah itu kenapa berarti?
Karena tidak bisa menerima. Kalau kita bisa menerima, tidak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin bermasalah, berarti secepatnya harus menerima. Kebanyakan orang tuh Pak tidak ingin punya masalah, tapi tidak mau menerima. Nah, saya anak-anak diri dia kan. Iya. Menerima tuh mudah atau sulit? Mudah. Saya ulang nih. Menerima tuh mudah atau sulit? Mudah. Kenapa mudah? Tinggal terima. Nah, dikasih. Alhamdulillah. Mudah kan? Jadi menerima tuh mudah atau sulit? Mudah. Pak, ini kan pensil. Kalau fitnah? Nah, dikasih. Terima. Jadi mudah atau sulit? Yang sulit itu apa? Tidak terima. Iya, tidak terima. Kenapa? Nah, saya ulang nih. Ini penting, Bu. Ini pelajaran workshop pertama. Menerima itu, namanya menerima itu kan hanya dikasih. Terus Ibu ngomong terima kasih. Setuju nih, Bapak Ibu? Nah, sebenarnya yang membuat Bapak Ibu sulit itu bukan menerima, tapi apa? Menganalisa. Saya mau nanya, semua kejadian dari Allah itu sempurna atau tidak? Kalau sempurna itu perlu dianalisa lagi nggak? Nah, sekarang Ibu difitnah orang. Ibu tuh langsung menerima atau menganalisa? Itu kejadian dari Allah atau bukan? Sempurna atau tidak? Meskipun fitnah, tapi karena itu dari Allah dan sempurna, harusnya langsung diterima atau dianalisa? Biasanya. Kenapa? Bapak Ibu menganalisa yang sudah sempurna? Apakah Bapak Ibu merasa lebih sempurna dari Allah? Yo. Jadi yang sulit itu selama ini menerima atau menganalisa? Bapak Ibu selama ini itu menerima atau menganalisa? Memang Bapak Ibu peneliti nganalisa-nganalisa. Kenapa kita menganalisa? Karena kita berpikir. Makanya tadi saya bilang, semua kejadian dari Allah terimanya menggunakan iman. Karena sudah sempurna. Nih contoh ya, orang yang gak pernah menganalisa ya. Coba saya ulang lagi, 37 ayat 102. 2. Surat 37 ayat 102. Ya. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Terus? Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, betul? Kenapa Nabi Ismail tidak mikir langsung menerima? Karena dia tahu ini dari Allah dan perintah Allah pasti sempurna. Itu namanya iman, Bu. Coba kalau itu karena Bapak Ibu punya anak terus disuruh sembelih, kira-kira Ibu mikir atau langsung menyembelih? Kenapa? Loh, memang namanya ujian itu harus tidak masuk akal. Kalau masih masuk akal, iman Ibu gak akan meningkat. Loh, ayo saya ulangi, bagus pertanyaan gini, Bu. Kebanyakan Bapak Ibu kan berpikir tentang menggunakan akal Bapak Ibu kan? Padahal saya mau nanya, ujian itu untuk meningkatkan akal atau keimanan? Berarti kalau keimanan Bapak Ibu ingin meningkat, ujian itu harus masuk akal atau tidak masuk akal? Harus tidak masuk akal. Makanya pilihannya bukan masuk akal, tidak masuk akal. Pilihannya Bapak Ibu percaya atau tidak percaya. Oh, Ustadz, masalah ini berat. Dia mikir pakai akal atau pakai iman? Secara akal berat. Tapi Bapak Ibu yakin gak bahwa ujian sesuai kemampuan? Oke, sesuai kemampuan itu apa? Sesuai kemampuan itu apa? Pas bagi orang-orang yang beriman. Ibu beriman gak? Kenapa mikir-mikir? Halo? Kok pada diem? Kenapa salah? Jadi kebanyakan, Bu, orang tuh salah berpikir. Ingat loh, ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Supaya ibu imannya aktif, harus dibuat tidak masuk akal. Makanya ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, apa yang dia lakukan? Disuruh masuk akal nggak secara logika? Allah Maha Pengasih Penyayang. Terus ini nyuruh sembelih. Loh, pengasih penyayang di mana? Benar ini? Memang harus tidak masuk akal. Supaya ibu bisa menangkapnya dengan namanya iman.
Saya tuh nggak ngerti Ustadz, kok masalah saya begini loh, kok nggak ngerti. Memang harus tidak masuk akal. Kenapa ujung-ujungnya Bapak Ibu dibuat ujian itu harus tidak masuk akal? Supaya apa? Ya, kenapa harus ujungnya harus itu? Harus biarkan ujungnya ke iman. Kira-kira cirinya orang imannya meningkat itu apa? 37 ayat 103-nya lanjutan. Kan Ibrahim disuruh sembelih Ismail kan? Nah, saya jawab yang Bu Siti itu ya, coba. 103-nya apa? Surat 37 ayat 103. Apa kata Allah? Maka ketika keduanya telah berserah diri. Berserah diri itu sikap apa? Pasrah kepada apa? Kenapa dia pasrah kepada? Apa yang dipasrahkan? Diri. Diri lagi. Apa ya? Apa yang dipasrahkannya? Kan masanya tetap sembelih atau tidak? Apa? Kan masih hidup. Keputusan. Nafsunya. Keinginannya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang berserah diri tapi kalau bisa, ya bukan. Berserah diri itu adalah menyerahkan keinginannya. Berarti pada posisi itu Ibrahim Ismail masih punya keinginan nggak? Berarti yang ada keinginan siapa? Itu maksudnya. Nah Bapak Ibu tuh kalau punya masalah akan Allah paksa sampai Ibu berserah diri. Nanti tuh ya udahlah ya Allah, kalau punya suami syukur, kalau nggak punya suami juga nggak apa-apa. Nanti begitu akhirnya. Ketika sudah berserah diri, dikabulkan ya? Kabul. Berarti sebelum Ibu diuji belum berserah diri, Allah akan kejar terus nanti. Jadi kata kuncinya itu Bapak Ibu akan dipaksa Allah untuk berserah diri. Nah kebanyakan orang berserah diri itu di akhir setelah bonyok habis baru berserah diri. Kasus Nabi Ibrahim Ismail di awal atau di akhir itu? Di awal dia udah makanya cepat, setelah itu diganti kambing kan? Udah, ujian tuh begitu. Oh, berarti kalau lama-lama itu berarti kita Loh kan nunggu, berarti kan karena Allah kan harus memaksa Bapak Ibu untuk berserah diri. Kenapa? Mengendalikan nafsunya. Kalau sudah nafsunya sesuai keinginan Allah, berarti nafsu yang dirahmati atau tidak? Padahal nafsu itu cuma dua, nafsu yang mendorong kejahatan dan nafsu yang dirahmati oleh. Berarti nafsu yang dirahmati itu apa? Yang mengikuti keinginan Allah. Cirinya adalah mudah berserah diri. Makanya jangan ngeyel. Jelas ini ibu-ibu? Oh ini udah mulai nyambung nih. Paham ya? Artinya ya? Jadi yang namanya qada itu ketetapan sebelum terjadi, dan Allah sudah menyiapkan satu paket dengan rezeki dan kebutuhan hidup dan lainnya. Allah siapkan ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Yang penting Bapak Ibu hidup di jalan Allah saja. Oke, saya buktikan. Benar nggak Allah sudah siapkan? Bapak Ibu tinggal ikhtiar saja. 20 ayat 132. Apa kata Allah? Surat 20 ayat 132. Silakan. Surat 20 ayat 132. Ya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Kok itu 31 ayat surat berapa? 31 ayat 132. Ayat 100. Itu kayaknya terjemahannya lainnya Bu Sumi ya. Surat 31 ayat 132. Coba. Oh iya, 31 ayat 100. Coba berapa? Silakan. Ya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakan. Allah memerintahkan apa Bapak dan Ibu? Sholat dan sabar ya. Kenapa disuruh? Berarti Allah nyuruh kita sholat dan sabar. Terus setelah itu, setelah Allah nyuruh itu apa yang Allah janjikan? Terus? Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Baik. Tugas kita apa? Sholat dan sabar. Tugas Allah? Memberi rezeki. Sudah, jalan saja sudah. Oh, jadi dibagi-bagi ya Bu ya. Yang mana kita kerjakan tuh yang urusan kita. Jangan Ibu juga kreatif ngerjain yang urusan Allah gitu loh. Ngerti ini Bapak Ibu? Tugas Bapak Ibu hanya ikhtiar. Tugas Allah mencukupkan rezeki. Itu aja udah. Nggak usah Bapak Ibu ikuti yang urusan Allah. Hasilnya nanti bagaimana, itu udah biarin urusan Allah. Karena Allah Maha mengatur. Tugas Ibu berikhtiar maksimal, taat kepada Allah, sesuai di jalan Allah hidupnya. Allah akan cukupkan itu. Faham? Untuk kodok?
Paham ya? Oke, sekarang kita geser qadar. Apa itu qadar? Sudah terjadi. Contohnya apa? Allah menurunkan Al-Quran. Setuju ini? Apa janji Allah kalau kita mengikuti Al-Quran tadi? Diberikan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Surat Al-Baqarah ayat 38. Jelas ini? Terus apa lagi qadarnya yang sudah terjadi? Bawahnya tuh perintah dan larangan. Kan gitu aja kan? Bapak Ibu wajib melaksanakan sholat. Udah gak usah ditawar lagi, itu udah ketetapan. Ngerti? Puasa Ramadan itu sudah ketetapan, gak usah lagi dikutak-kutik lagi. Kan gitu kan? Ibu tinggal jalani aturan yang sudah ada. Jadi hidup tuh udah jelas Bu aturannya ya Bu ya. Gak usah buat aturan sendiri ya Bapak Ibu ya. Ngerti? Jangan kreatif. Ya karena memang sudah ada aturannya gitu loh. Kalau kreatif itu silahkan, misalnya gimana caranya supaya sholat saya semakin khusyuk. Nah itu kan berpikir, itu silahkan memang harus. Tapi kalau sudah aturan-aturan baku, ya sudah gitu loh. Misalnya sholat dalam syariat 5 waktu, jangan dibuat jadi 6 karena ingin terlalu soleh jadi 7. Nggak usah 5 waktu, memang aturannya sudah begitu. Jelas ini? Ya? Paham ya? Ngerti? Oke, sunatullahnya apa? Kalau masalah datang tuh kita aturannya harus apa? Menerima. Berarti kalau menolak berarti melawan aturan atau hukum sunatullah. Berarti pasti kacau. Gitu aja Bapak Ibu. Sunatullahnya masalah itu selesai atau enggak? Selesai. Jadi nggak usah neko-neko lah Bu. Biasa aja. Oh saya dapat masalah. Memang manusia punya masalah. Ya jalani saja. Pada satu titik pasti selesai. Kira-kira kalau berpikirnya begitu ringan nggak? Ya sudah. Ayo, ada pertanyaan nggak? Ini saya kunci dulu nih. Kalau nggak nanya ya nggak apa-apa, saya mau lanjut soalnya materinya. Paham? Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk pusing ya. Misalnya keningnya mulai mengerut-ngerut gitu, nggak usah lah. Oh dulu. Oke ya, jelas ya. Oke, terus. Karena sudah ada hukum qada dan qadar sebelum terjadi dan sesudah terjadi, sekarang kita bicara kehidupannya, ya. Lihat yang tengah apa? Menetapkan kejadian atau permasalahan kehidupan. Saya mau nanya nih, Yang namanya permasalahan itu sebenarnya apa sih? Permasalahan hidup itu apa sih? Ujian hidup itu apa, Bapak Ibu? Iya, jenisnya adalah kejadian enak dan tidak enak. Tapi hakikatnya Allah memberikan ujian atau permasalahan hidup itu apa sih? Untuk apa sih? Lah itu lihat diagramnya aja. Nah, 96 ayat 4. Coba, nanti 96 ayat 5. Nah, kan Bapak Ibu harus tahu ini. Ternyata masalah itu apa? Silakan Mbak Sumi. 96 ayat 4 dulu. Apa sih tujuan Allah ngasih kejadian masalah hidup itu? Surat 96 ayat 4. Ya. Yang mengajar manusia dengan pena. Yang mengajar manusia dengan pena. Pena itu apa? Di workshop kedua saya ajarkan. Pena itu apa kemarin? Kejadian. Pena itu kejadian. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi Allah ngasih masalah itu tujuannya tuh supaya kita menderita atau supaya kita belajar. Berarti harusnya semakin banyak masalah itu semakin pintar atau semakin stres. Karena namanya kejadian itu hanya sebagai pembelajaran. Kenapa harus Allah ngasih pelajaran? Ayo. Kenapa harus Allah ngasih pembelajaran di dalam masalah ini? Saya mau nanya nih, ibu bapak kalau nggak sekolah bisa baca nggak? Nah, kenapa bapak ibu sekarang bisa baca? Karena bapak ibu belajar di sekolah dikasih pembelajaran, kan begitu kan? Dunia ini adalah sekolah kehidupan. Ngerti ini bapak ibu? Berarti kalau Allah ingin ngasih pelajaran karena kalau guru mah tinggal di papan tulis atau pakai laptop atau daring kan bisa ya. Tapi kan Allah nggak mungkin nulis di papan tulis kan? Makanya Allah ngasih pembelajaran. Dengan apa sarananya?
kejadian atau masalah. Jadi masalah itu sebenarnya untuk membuat kita menderita atau pembelajaran? Pembelajaran. Oh, saya dibuat bangkrut itu waktu itu supaya saya jadi lebih dekat kepada Allah. Tapi pada saat itu, pas waktu saya dapat bangkrutnya, menurut saya itu siksaan atau pembelajaran? Nah, biasanya begitu. Tapi setelah proses berjalan, oh ternyata ini pembelajaran dari Allah. Nah, hikmah dibalik itu. Ngerti ini? Jadi Allah setiap hari itu akan selalu memberikan pembelajaran. Kenapa Allah harus memberikan pembelajaran setiap hari? Karena Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Saya mau nanya, ibu punya anak kan? Waktu bayi, kalau anak ibu lapar, dia ngapa yang dia lakukan? Nah, benar gak? Segede gini, kira-kira kalau lapar tuh nangis atau bisa buat sendiri makanan? Tapi kalau nggak dikasih pelajaran, kira-kira segede gini apa yang dilakukan? Nangis. Mereka paham ya? Jadi Allah pun sama. Dulu mungkin ibu belum tahu cara sholat yang benar, kan begitu kan? Tapi dengan izin Allah, ibu akhirnya dikasih pembelajaran, meskipun sarananya lewat manusia, kan begitu ya? Jadi masalah itu apa? Kejadian itu apa? Pembelajaran. Untuk siapa pembelajarannya? Manusia yang apa? Coba turun ke bawahnya 96 ayat 5-nya. Manusia yang apa? Bahas ini. Nah, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, jadi Allah itu ngasih pelajaran kepada manusia. Manusia yang tahu atau tidak tahu? Nah, sekarang saya mau nanya berarti ketika Bapak Ibu punya masalah, nah, Bapak Ibu tuh tahu nggak solusinya? Memang harus tidak tahu atau harus tahu? Supaya nanti Allah ngasih pembelajar. Makanya hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan, berarti Bapak Ibu sok tahu, nggak akan selesai-selesai. Makanya kalau Bapak Ibu punya masalah, pasti Bapak Ibu nggak tahu solusinya. Benar nggak ini? Ya, perlu pusing nggak? Nah, ngapain pusing kok nggak tahu? Ngerti ini? Setelah nggak tahu, ya Allah saya nggak tahu, mohon petunjukmu. Kira-kira Allah harus ngasih tahu nggak? Kenapa? Bapak Ibu yakin Allah harus ngasih tahu? Karena janji Allah akan memberikan pelajaran lewat kejadian. Kepada siapa? Kepada manusia yang belum mengerti. Jadi kita tuh sebenarnya dikasih masalah tuh diajarin Allah, Bu. Oh gini loh caranya, biar kita makin tahu. Jadi semakin banyak masalah tuh semakin pinter atau semakin stres? Ya udah, kenyataannya ngerti Bapak Ibu ini? Nah setelah mengerti, kira-kira masalahnya diambil atau enggak? Selesai enggak? Nah, udah ngerti. Jadi yang terpenting itu masalahnya atau pembelajarannya? Oke, ini aplikasi langsung ya. Misalnya Allah tuh ingin ngajarin para Raden sabar. Pembelajarannya apa? Sabar. Jadi Allah ingin para Raden sabar. Kalau Allah ingin para Raden jadi sabar, itu tuh Allah harus bilang, "Hei para Raden kamu sabar," atau lewat kejadian? Oke, kejadiannya itu berarti istrinya dibuat soleh atau cerewet? Nah, berarti yang terpenting itu istri cerewetnya atau sabarnya? Sabarnya. Berarti ketika para Raden sabar, tahu pembelajarannya, istrinya dirubah nggak? Dirubah. Jadi nggak usah pusing dengan istri yang cerewet. Fokus pembelajaran apa yang Allah kasih lewat kejadian istri cerewet. Sekarang Ngerti nggak Bapak? Bapak Ibu tuh terjebaknya suaminya, istrinya salah. Tujuan Allah ngasih kejadian itu supaya Bapak Ibu belajar apa? Apa sih pelajarannya? Oh, saya disuruh sabar. Ketika Ibu sabar, pasti masanya akan diambil. Gitu aja. Ketika para Raden sabar, ya sudah istrinya akan diambil. Berubah. Diambilnya bukan diambil apa? Dari yang cerewet menjadi soleh. nggak diganti ya Pak? Jangan. Kecuali para Radennya nggak belajar-belajar. Itu terus. Sudah. Oh, ajak ke sini aja. Rasain dulu bisa ganti. Ya, jadi kegiatan hidup tuh begitu ya. Kegiatan hidup manusia tuh ketika dikasih kejadian supaya manusia tuh bisa mendapat pembelajaran. Jadi jangan terjebak di hutangnya, Pak. Jangan terjebak di sakitnya. Itu hanya sebagai kejadian yang Bapak Ibu harus paham. Sebenarnya apa sih? Kenapa Allah buat saya bangkrut misalnya? Ambil cari pelajarannya apa waktu itu. Saya juga lupa pelajarannya waktu itu apa ya.
Tapi intinya selesai aja. Nah, ketika kita sudah mengerti, manusia mengerti, Allah apa turun ke bawah? Mengambil masalahnya. Oke, masalah saya selesai karena kamu sudah mengerti pembelajaran. Coba saya mau nanya, di kejadian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu pembelajarannya apa? Coba Mbak Sumi baca lagi pelan-pelan, mulai dari 102 sampai 108. Kita lihat pembelajaran apa. Bapak Ibu bisa nangkap nggak poinnya? 37 ayat 102 sampai 108. Coba. 37, surat 37, 102 sampai 108. Apa pembelajarannya? Apa kejadian yang diberikan? Biar Bapak Ibu mengerti ini. Aplikasi Al-Qurannya. 37, 102 dan 108 sampai 108. Surat 37 ayat 102. Ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Oke, kejadiannya apa? Kejadiannya apa? Menyembelih. Itu kejadiannya ya? Oke, pembelajaran yang Allah inginkan apa? Menerima. Oke. Berpikir. Coba, betul. Coba ayat 103-nya apa? Ya, sabar dan berserah diri ya. Terus coba 103-nya. Belum selesai tadi, Ustaz. Oh, ya belum selesai. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Terus? Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Oke, jadi pembelajarannya apa? Kejadiannya apa? Menyembelih. Ngerti ini Bapak Ibu nih? Jadi ada dua ya. Pembelajarannya adalah sabar. Kejadian sarana kejadiannya adalah disembelih. Kan begitu ya? Oke. 103. Terus? Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Terus? Maka maaf, iklan. Oke, coba apa? Saya ingin tahu aja, nanti ibu-ibu bisa nyimpulkan kehidupan itu begitu. Terus, silakan. Lakukanlah, kami panggil dia, wahai Ibrahim. Terus? Ayo. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Terus? Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kenapa dibilang berbuat baik? Karena dia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Jadi taatnya dia. Oke, terus lanjut. Ya. 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujiannya nyata ya, memang harus disuruh nyembelih anaknya kan begitu ya. Terus? Maka kami ganti sembelihan itu dengan seekor sembelihannya. Oke, pertanyaan saya. Berarti di sini poin yang terpentingnya itu pembelajaran Ibrahim Ismail menjadi sabarnya atau kejadian sembelihnya? Ketika sabar, ketika berserah diri, jadi nggak disembelih? Berarti masalahnya selesai nggak? Nah, lihat Bapak Ibu, lihat ya. Manusia ketika diberikan kejadian, biasanya dia akan fokus pada kejadiannya, hutangnya, penyakitnya, benar nggak ini? Tapi dia tidak memahami. Harusnya yang dicari itu, ya Allah, pembelajaran apa? Engkau tuh inginnya apa? Selama Bapak Ibu tidak mendapatkan pembelajarannya, maka jangan harap masalahnya akan terselesaikan. Makanya ada, kalau kita dulu di sekolah tuh kalau nggak lulus di remedial. Bapak Ibu terus ya biasanya punya masalah di remedial itu terus masalahnya. Karena Bapak Ibu nggak mengerti pembelajaran apa yang Allah berikan. Makanya di workshop kedua kita harus mengenal Allah. Kebanyakan orang dikasih kejadian, dikasih sakit, fokus kepada sakitnya. Dikasih masalah, fokus kepada masalah. Bukan itu.
Saya mau nanya, apakah Allah tuh ngasih masalah cuma sekedar dikasih masalah, Bapak Ibu menyelesaikan, selesai? Apakah cuma begitu? Bukan. Untuk memahami pembelajaran apa yang Allah berikan. Mengerti nggak ini? Dari muka-mukanya mulai paham ya tentang kehidupan tuh begitu. Jadi bukan suami galaknya, istri cerewetnya yang diputar-putar, bukan. Allah tuh dengan kejadian ini ngasih pembelajaran apa kepada saya. Ketika Bapak Ibu paham, pasti selesai masalahnya. Mengerti? Oke, setelah pelajarannya mengerti, maka Allah mengambil kalamnya, mengambil kejadiannya lewat tetap ikhtiar, usaha dan keyakinan. Usaha untuk merubah diri atau keadaan? Berubah dirinya. Maka ketika ibu semakin tahu pembelajarannya, akhirnya Bapak Ibu menguasai skill namanya ilmu kehidupan. Benar nggak? Terus turun jadi apa jadinya? Turun ke bawah diagramnya apa? Wali Allah itu tidak sedih dan khawatir. Kenapa dia tidak sedih dan khawatir? Ya sudah dikasih masalah, oh pembelajarannya ini. Dikasih masalah, oh pembelajarannya ya sudah, muter kan? Akhirnya apa? Muter lagi ke atas kan? Sampai kapan? Sampai mati. Jangan sampai mati. Ini kita masih hidup. Sampai apa? Sampai tidak bersedih hati dan khawatir. Akhirnya kalau sudah pada titik itu pas mati mendapatkan jiwa apa? Nah, coba dibaca 89 ayat 27 sampai 30. Jadi hidup tuh begitu. Ini siklus itu cuma begitu aja. Surat 89. Ya, 27 sampai 30. Apa ketika kita sudah benar-benar memahami tentang kehidupan? Nah, kenapa kok jiwanya tenang? Karena selalu mengerti pembelajarannya. Silakan. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya. Ayo, nanti disiapkan ya. Ya. Adapun jiwa orang yang beriman, maka dikatakan kepadanya, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Raja itu. Ayo bacain Bu. Ayat 27. Ya, 27 sampai 30 apa? Kata Allah kalau kita sudah menguasai ilmu kehidupan. Ayat 27, wahai jiwa yang tenang. 28, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. 29. Terus masuklah ke dalam. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba. Terus dan masuklah ke dalam surga. Oke, syaratnya kita langsung masuk surganya Allah, jiwanya harus apa? Berarti Bapak Ibu mati harus dalam keadaan jiwa yang tenang. Ada nggak targetnya kapan Bapak Ibu jiwanya mau tenang? Hah? Atau punya masalah masih pusing? Kalau punya masalah masih pusing itu jiwanya tenang atau enggak? Tidak, karena fokus Bapak Ibu hanya kepada kejadian, bukan pada pembelajaran. Makanya Bapak Ibu harus belajar di sini. Jelas ini Bapak Ibu? Jadi kuasailah skill di dalam ilmu menyelesaikan permasalahan hidup. Karena suka tidak suka. Baik, ada pertanyaan? Ini diem tuh mengerti ini? Sudah mulai kebuka ya puzzle-nya ya. Oh, ternyata saya tuh selama ini salah, kejebaknya di kejadian, bukan pembelajaran. Gitu loh Pak Ibu. Ingat ya, Allah itu maha adil dan Allah itu maha mengatur. Kalau cuman urusan rezeki, urusan sakit, urusan apapun tuh Allah sudah atur kok. Tinggal Bapak Ibu tuh mau mengikuti apa yang Allah inginkan atau tidak. Itu aja sebenarnya. Paham? Ya? Oke, sekarang kita masuk diagram yang ketiga. Udah ya, kegiatan hidup ya? Bapak Ibu buka namanya pola hidup. Oke, ini langsung realnya ya, kita akan praktek. Coba cari diagram yang tulisannya pola hidup. Ada?
Oke, sebelah kanan atas pola hidup. Nah, ini ya. Baru kita akan real nih sekarang. Karena kegiatan Bapak Ibu berbeda-beda kan? Ada yang pegawai, ada yang guru, ada yang karyawan, pasti beda-beda. Ada yang punya misalnya pedagang. Pedagang biasanya perginya kemana? Pasar. Kalau pegawai? Nah, pasti beda-beda ya. Tapi niatnya sama nggak? Tujuannya semua harusnya sama, bahagia dunia dan akhirat ya, dan ibadah kepada Allah. Baik, kita mulai. Yang namanya manusia itu apa Bapak Ibu? Terdiri dari jasmani dan kalau jasmani saja mayat. Mayat. Kalau ruh saja gentayangan. Jadi manusia itu harus terdiri dari jasmani dan ruhani. Pertanyaan kedua, tapi yang bertanggung jawab nanti siapa? Rohani. Yang jadi saksi? Jasmani. Makanya di pelajaran Al-Wasaf pertama, sholat itu harus terdiri dari jasmani dan ruhani. Kalau sholat pikirannya jalan-jalan, ruhani kita sholat nggak? Tidak. Padahal kalau ruhani tidak sholat, celaka atau selamat? Siapa yang selama ini Bapak Ibu sholat pikiran jalan-jalan? Nah, celaka atau selamat? Celaka. Makanya sholat itu harus fokus, khusyuk. Gimana caranya belajar sholat khusyuk? Jelas ini? Oke, sekarang karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani dan kegiatannya adalah dalam posisi bangun tidur, kan begitu ya? Maka guru saya membagi dua kegiatan manusia. Kita akan bagi kegiatan jasmani itu apa saja, ini secara umum ya, dan kegiatan rohani itu apa saja. Paham ini Bapak Ibu ini? Karena manusia itu harus jasmani dan rohani. Baik. Apa yang harus kita lakukan untuk menjalankan kegiatan jasmani? Apa di bawahnya? Menentukan sikap mandiri. Kenapa kita harus mandiri? Kenapa jasmani itu harus mandiri? Apa? Jasmani itu harus mandiri kenapa? Supaya apa? Kita tuh jasmani ini harus punya apa? Skill, kan gitu kan? Biar kita tidak bergantung kepada orang, kan begitu kan? Makanya Bapak ada yang jadi dokter, jadi arsitek. Berarti ilmu kehidupan untuk jasmani harus dikuasai nggak? Harus. Bapak Ibu skill, misalnya pengacara silahkan, atau jadi pengusaha silahkan, pengusaha Tupperware silahkan, terapi aura silahkan. Karena memang kita tetap masih menjalani kehidupan dan kita perlu makan. Paham ini Bapak Ibu ini? Jadi skill itu harus dikuasai ya. Belajar keterampilan, memiliki keterampilan, itu memang sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup jasmania. Ngerti Bapak Ibu ini? Paham ya? Nah, supaya bisa punya sifat mandiri, supaya punya keterampilan, berarti harus menurunkan apa? Ego atau gengsi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kayak sekarang, saya belum mengerti ilmu kehidupan, ya udah Bapak Ibu belajar. Tahulah paling ilmunya begitu-begitu aja. Nah, itu nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Paham ini Bapak Ibu ini? Jadi kalau kita ingin meningkatkan skill kehidupan kita, tetap kita harus menurunkan ego. Ya pokoknya kalau memang itu baik, ya udah kita belajar, Bu. Jelas ini Bapak Ibu? Ya, jadi ilmu jasmani itu tetap kita perlukan karena kita hidup di dunia dan kita masih makan. Ngerti? Oke, sekarang selesai ya. Oke, sekarang satu lagi, yaitu ilmu apa? Ruhani atau jiwa. Alhamdulillah, sekarang kita mendapatkan nikmat apa? Islam. Kenapa? Alhamdulillah, kenapa kita bersyukur mendapatkan nikmat Islam? Karena yang selamat hanya Islam. Karena agama Islam sudah diridhoi oleh Allah. Di surat Al-Maidah ya. Aku ridho, silahkan, semua dan lain-lain. Ngerti ini? Jadi Allah sudah ridho, hanya orang beragama Islam yang diterima di sisi Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Oke. Karena kita ingin bersikap dan meningkatkan keimanan, keyakinan tentang Islam, maka langkah yang kedua bagaimana? Ya, kita belajar ini. Oke, saya kupas sedikit ya bagi yang belum ikut workshop pertama. Apa saja itu di sebelah kanan? Sabar,
Sholat, zikir, tawakal, bersyukur, prasangka baik, dan iman ya saya tambah 1. Nah Bapak Ibu harus menguasai ini. Untuk rohani Bapak Ibu, kalau skill kehidupan kan Bapak Ibu kayak kerja itu kan udah tahu ya, udah dijalani, kuliah kan udah dapet ya, sekolah. Nah Bapak Ibu juga harus menguasai 7 ilmu penyelih hati ini, skill ini. Jadi apa jasmaninya dalam hal ilmu keduniaannya ada, ruhaninya dalam ilmu keakhirat.